Kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas tema mengenai ada pajak sembako rakyat merada. Di segmen awal saya sudah berbincang dengan ibu rumah tangga dan juga ada dengan Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia yang sikap keduanya sama-sama menolak tentang rencana ini dan juga saya juga sempat berbincang dengan anggota Komisi 11 DPR RI ada Mbak Putri Komarudin yang sekarang disebutkan tadi bahwa sedang berdiskusi dengan kementerian terkait dan juga pihak-pihak terkait dengan rencana ini dan memang wacana ini sudah bergulir dari kemarin dan hari ini kita sudah bisa banyak mendapatkan infonya di sosial media, di portal-portal berita terkait rencana yang memang agak mengejutkan bagi kita semua. Dan yang menarik pemirsa, yang saya baca juga sebelum uh, segmen ini dimulai bahwa lebih dari sepertiga lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia ini tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena pangan yang mahal. Bayangkan, sepertiga tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena harga pangan yang mahal. Ditambah lagi pandemi dan dengan rencana ini tentunya semakin memberatkan masyarakat yang tadi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Dan saya akan berbincang di segmen ini dengan narasumber kita yaitu ada Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Saya sapanya Mas saja ya. Mas Tauhid, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabar Ya, Mas? baik, salam sehat Mas. Salam Ya, sehat Mas juga. Tauhid, bagaimana sikap Indef terkait rencana ini? Silakan. Ya, yang pertama memang kami memahami Hmm, situasi bahwa sekarang ini pemerintah lagi butuh dana untuk sebagai sumber ya pembiayaan untuk kebutuhan penanganan COVID ya. hmm, Mengingat kalau kita lihat sampai tahun 2023 defisit fiskal kita dibatasi sampai 3%. Mau tidak mau memang ya, harus mengandalkan sumbernya tidak lagi dari utang, tapi justru dari penerimaan negara atau pajak pajak. yang kita sudah sama-sama tahu dalam beberapa tahun terakhir nih turun tax ratio kita Mhm, begitu dari 10%, 9% dan terakhir kemarin 2020 menjadi 8,3% begitu. Jadi menurut saya memang dari sisi itu saya kira pemerintah berusaha menjawab soal kebutuhan anggaran. Tapi kalau kita lihat mhm, ya situasi ini kan situasi pandemi. Situasi pandemi ini luar biasa dampaknya dan mhm. kita kemarin juga mengukur bahwa pendapatan masyarakat rata turun. Kalau hitung kita GDP per kapita, kita sudah lebih rendah di bawah 4.600 Oke. US dollar ya per tahun per kapita begitu Mhm, dan kita turun kondisinya ke sebelum tahun 2018 dan status negara kita sudah kembali ke kelompok level menengah ke bawah. Artinya oke. intinya daya beli kita turun lah. Jadi Mhm, kalau di saat ekonomi kita lagi turun, kemudian ada beban kenaikan katakanlah PPN, mhm, dan ini terutama untuk sembako ya, bukan mhm. hanya beras atau jagung, sampai sagu, kedelai, garam, Iya, ubi-ubian, bumbu buah-buahan. gula konsumsi, Mhm, buah-buahan itu akan kena. Jadi memang ketentuan sebelumnya sembako ini masih privilege dia menurut PMK 99 tahun 2000 PMK 010 tahun 2020 memang mhm. dikecualikan karena Oke. tahu barang ini merupakan barang yang merupakan hajat hidup orang banyak untuk pemenuhan kebutuhan tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Jadi sangat esensi. Jadi saya kira Mhm, tidak tepat dalam situasi sekarang kita bicara kenaikan PPN begitu. oke. Kalau alasannya dengan perluasan basis pajak yang Anda sebutkan tadi, yang memang pemerintah tadi kita tahu babak belur dengan penanganan pandemi dan, mmm, harusnya ada cara lain tidak Mas Tauhid? Karena, kalau kita lihat PPN sendiri, sekarang kan objeknya yang diperluas. Apakah harusnya, penerimaannya yang dimaksimalkan bagaimana agar tadi PPN-nya bisa maksimal, tapi bukan objek yang diperluas? Atau ada cara lain Mas Tauhid dari Ya, Indef ya, analisanya? saya pertama kita harus Mmm, lihat, kita juga kalau sempat disampaikan, kita melihat negara-negara maju itu sekarang PPN-nya sudah lebih tinggi, bahkan ada lebih ditambah. Nah, kita mhm, kalau dijadikan referensi bahwa beberapa negara itu apa namanya ada terjadi kenaikan PPN di tengah pandemi, menurut saya juga relatif kurang pas. Sebelum saya menjawab itu, mhm, kalau kita lihat misalnya
kita dibandingkan dengan negara ASEAN termasuk yang paling rendah. Misal Baik. saja di tahun 2019, Kambodia itu, sama rata 2019, PPN-nya sama, itu 10%. Mhm, Itu tax ratio-nya 19,7% ya. mhm. Malaysia itu sekitar 6%, tax ratio-nya 12%. Singapura 7%, PPN-nya atau, relatif sama begitu 7%, itu, tax ratio 13,3. Baik. Thailand dengan skema 7 sampai 10 dia 14,7. Artinya Mhm, bahwa tidak ada jaminan, dan kita belajar ke negara-negara tetangga kita, persoalannya bukan kepada, naiknya PPN, sumber optimalisasi PPN itu sendiri ya, oke. tetapi, adalah bagaimana reformasi perpajakan itu bisa dilakukan. Nah, ini yang saya kira harus dikuatkan ya. Mhm, Misalnya saja mhm. bahwa bagaimana kita ada objek ya, cukai yang saya kira kita perlu bicarakan, misalnya apakah plastik, kemudian bahan bakar dan Oke. sebagainya yang punya sumber baru, atau misalnya ekstensifikasi wajib pajak baru yang saya kira Mhm, di kelas menengah ini banyak yang loss. Kemudian juga bagaimana memang kepatuhan sukarela untuk wajib pajak, ini user friendly, bisa digunakan. Nah, itu yang mmm, kita lihat masih belum optimal dan ini perlu diperbaiki ke oke. depannya. Termasuk tadi, bagaimana kita bisa memperbaiki, penggunaan artificial intelligence untuk, perpajakan sehingga bisa menangkap, tadi ya, penghindaran pajak yang banyak dilakukan misalnya oleh pelaku dunia usaha dan ini saya kira Mmm, penting untuk menangkap, mana yang masih bolong di, oke. sebelum tahun-tahun sebelumnya begitu, Mas. Dengan kata lain, Mas Tauhid, bahwa sebenarnya instrumennya banyak ya, tidak Betul, tidak melulu atau tidak, PPN sembako bukan bukan hal mutlak yang dilakukan harusnya, seperti itu? betul, betul, Mmm, betul. Saya kira, mmm, kalau hanya mengandalkan kenaikan PPN, eee, dengan kondisi begini bukan malah meningkatkan ya, bisa ya, menurunkan gitu. mhm, Kalau kita disebut ada titik optimal sebuah, tingkatan mhm, pajak itu, tidak serta-merta oke, naiknya, PPN itu akan meningkatkan, penerimaan negara dari pajak. mhm, Karena tadi ada reaksi dari masyarakat, dia akan justru mengurangi volume mhm. pembelian, dunia usaha akan mengurangi produksi dan justru, karena volume turun, Daya yang beli dibeli juga turun, pasti akan daya turun. beli turun, Ah sehingga penerimaan pajak malah justru tidak terlalu signifikan kenaikannya mhm, begitu. Malah akan jadi tadi beban-beban ekonomi yang harusnya, lebih tinggi dipikirkan iya. gitu. Nah, Atau ya dengan itu kata jauh lain lebih besar iya, begitu Mas ya. Tauhid, kalau saya baca juga bahwa sebenarnya daya konsumsi rumah tangga ini salah satu instrumen yang harusnya didorong untuk, percepatan pertumbuhan ekonomi untuk jangka pendek ya. Tapi dengan Betul. adanya plan ini tentunya akan membunuh dong atau let's say kita bunuh diri sebenarnya. Iya, kalau Nah, kita lihat kan betul. Kalau kita lihat ya, sampai triwulan kemarin, triwulan pertama 2021, itu konsumsi masyarakat kita masih negatif loh. oke, Dan bahkan di konsumsi makanan minuman konsisten selama periode Covid ini belum pernah positif. Jadi dasarnya bahwa ini karena ada perbaikan, ada pemulihan, lihat dong, karena basisnya konsumsi untuk mhm, mengenai mhm, PPN. Konsumsi kita masih negatif dan itu yang akhirnya menurut saya ya ini belum belum cukup kita untuk bicara kenaikan PPN di tengah situasi seperti ini begitu loh. iya. Karena kalau bicara ya tidak perlu data yang Anda sebutkan tadi, logika saja ya Bang Tauhid ya, bahwa, Iya, daya beli, sangat, turun selama pandemi, apalagi ditambah dengan rencana PPN ini. Pasti ya tadi yang kita ya even yang kita punya uang pun harus berpikir 2 kali untuk beli sesuatu untuk saat ini. Ya, iya betul. oke. Nah, kalau bicara draft-nya sendiri, saya dengar juga teman-teman di Indef ini sudah menerima ya draft-nya ya, terkait, Ya. ketentuan umum dan tata cara perpajakan, PPN sembako ini. Dan katanya menurut cukup cukup besar. Di angka berapa dan, boleh diceritakan, Mas Tauhid? Kalau draft-nya Mhm, saya kira kita belum terima secara formal ya, tapi baik. kita justru tahu dari teman-teman wartawan. Mhm, mhm. Memang kan ada variatif begitu ya, paling tinggi, 12%, paling rendah, lima 5% persen begitu. ya. Nah, cuma kan 5% ini dikenakan
Misalnya kalau saya membaca kemungkinan pada sembako yang kemungkinan yang sebelumnya tuh 0% begitu, jadi 5%, yang Oke. sebelumnya 10 menjadi 12 begitu. Nah, ini kan variasi. Nah, Mmm, dan saya kira memang, ini karena ada perbedaan ya akan menimbulkan masalah dengan sistem dual tarif ataupun, multi tarif seperti ini. Misalnya apakah bisa, sebuah produk itu bisa, tarif yang berbeda padahal penghitungan di tengah masyarakat sangat sulit, terutama pada mhm, beberapa produk yang sulit oke, dibedakan. Misalnya, apakah, jenis konsumsi masyarakat mhm, ya di luar makanan minuman jelas sangat sulit. baik, Misalnya, buah impor itu kena lebih mahal dibandingkan buah lokal. Ini kan mmm, agak agak apa namanya, yang kita harus bedakan padahal mungkin kita, tahu juga bahwa sebagian di masyarakat juga memakan buah impor begitu ya, oke, misalnya jeruk dan sebagainya, itu mhm, bisa bisa saja dia kena lebih tinggi begitu. Nah baik, ini yang kesulitannya di situ begitu. oke. Mas Lauit kita jeda dulu, nanti kita sambung pembicaraan kita di segmen berikutnya, tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.